dalam kehidupan bergereja, perbedaan pendapat, pemahaman boleh saja, sebab perbedaan ini adalah sebuah kenyataan untuk saling melengkapi, asalkan perbedaan ini tidak menciptakan perpecahan. Terkadang orang sebagai mempertahankan yang dipahami, yang dimengerti, yang diketahui sebagai prinsip hidup, tanpa menerima pendapat orang lain. Hal ini juga akan menciptakan sebuah perpecahan dalam suatu persekutuan. Yang lebih penting dari itu adalah setiap orang yang harus saling menerima, mengoreksi diri, dan menerima sebuah perubahan. Kita baca tadi dari Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai 18 yang menceritakan sebuah perbedaan pemahaman, perbedaan prinsip, perbedaan pandangan dari rasul-rasul yang biasa saja menciptakan sebuah perpecahan dalam persekutuan jemaat maupun dalam persekutuan rasul-rasul. Pemahaman mereka adalah keselamatan itu hanya menjadi milik orang Yahudi dan bukan milik orang non-Yahudi. Dapat kita kajian teks dalam Kisah Para Rasul yang pertama, Kisah Para Rasul 11 yang pertama, rasul-rasul dan saudara-saudara Yahudi mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Kabar tentang keberitahuan Injil kepada bangsa bukan Yahudi yang disampaikan oleh Rasul Paulus telah didengar oleh rasul-rasul dan orang Kristen Yahudi di Yerusalem. Mereka menganggap diri sebagai umat pilihan Allah dan mereka tidak bisa mengerti bagaimana firman Allah juga sampai kepada bangsa lain. Itu sama artinya dengan keselamatan itu diperuntukkan hanya bagi orang Yahudi saja. Padahalnya Allah tidak membedakan orang, siapapun dia, dari golongan suku bangsa mana saja berhak mendapat firman Allah atau dapat diselamatkan. Mari kita lihat ayat yang kedua sampai yang ketiga. Orang dari golongan bersunat berselisih pendapat dengan Petrus. Yang dimaksud adalah mereka mempersoalkan bagaimana Petrus dapat masuk ke rumah orang bukan Yahudi dan makan bersama dengan mereka, sebab menurut mereka hal ini tidak boleh dilakukan oleh Rasul Paulus. Sebab ada perbedaan, yaitu orang bersunat dan orang yang tidak bersunat, atau orang yang dipilih Allah dan orang yang tidak dipilih Allah, atau juga orang yang telah diselamatkan dan orang yang tidak mendapat keselamatan, orang Yahudi atau yang boleh dibangun relasi, interaksi, dan komunikasi dengan orang non-Yahudi. Oleh sebab itu Rasul Paulus dianggap telah menyalahi aturan tersebut ketika ia tinggal bersama, makan bersama, bahkan melakukan pelayanan bagi orang yang bukan Yahudi. Rasul Paulus dengan kerendahan hati dan penuh kesabaran ia memberitakan penjelasan di dalam ayat 4 sampai yang ke-17. Petrus ingin menjelaskan kepada mereka bahwa pelayanan yang telah ia lakukan kepada orang bukan Yahudi itu terjadi bukan karena kemauan atau keinginannya sendiri, melainkan karena pekerjaan Roh Kudus. Petrus menceritakan apa yang telah dilihatnya itu, menegaskan bahwa Roh Kudus berperan mengubah pandangan yang berbeda yang menciptakan tembok pemisah. Itu harus dipersatukan. Roh Kudus juga mengubah hati mereka yang terbelenggu oleh tradisi dan kebiasaan-kebiasaan lama, agar dengan mata hati mereka bisa melihat mereka yang telah bertobat dan menjadi satu keluarga di dalam Kristus.
Kita lihat ayat yang ke-18, ketika mereka mendengarkan penjelasan Petrus, maka hati mereka menjadi tenang dan memuliakan Allah. Jadi kepada bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan dan kehidupan kekal. Petrus menjadi bagian yang memuliakan hidup rekan pelayanannya dari sikap atau prinsip hidup yang lama ke dalam hidup yang baru. Artinya berubah dari pemahaman bahwa Allah mengasihi semua orang tanpa membedakan. Mari kita mengaplikasikan itu dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, Allah adalah kasih. Oleh sebab itu Ia mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Karena keselamatan Allah bukan hanya bagi orang-orang tertentu saja, melainkan untuk semua orang yang percaya kepadanya. Tuhan menghendaki kita untuk melaksanakan tugas panggilan kita tanpa membedakan suku, bangsa, budaya, atau status sosial orang yang kita layani. Yang berikut, Roh Kudus bekerja di dalam diri Kornelius sehingga ia dipulihkan dari kehidupan yang lama dan menjadi orang yang setia dan taat. Itu berarti bahwa Roh Kudus berperan memuliakan hidup seorang dan sekaligus memberdayakan orang untuk menjadi saksi serta memberi kemampuan yang untuk melaksanakan tugas panggilan sesuai dengan tema gereja kita, gereja yang memuliakan dan memberdayakan. Maka tugas gereja adalah memberi rasa aman dan nyaman, tidak menjadikan tembok pemisah, tidak menciptakan perpecahan dalam persekutuan, namun memberi kesempatan bagi orang lain untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Dan yang berikut, memuliakan relasi antara manusia adalah pekerjaan yang tidak mudah. Pemulihan itu terjadi adalah karena pekerjaan Roh Kudus di dalam gereja dan di dalam dunia. Pekerjaan itu dimulai dengan pemulihan relasi antara manusia dengan Allah lewat pertobatan, kemudian dilanjutkan dengan pemerintahan, penerimaan di dalam lingkup persaudaraan seiman di dalam gereja. Dan tugas gereja dan tugas kita adalah menerima dalam persekutuan tanpa membeda-bedakan, sebab Tuhan tidak membeda-bedakan orang, justru Ia mengasihi semua orang. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih.